ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala buah nih wala manis. haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarramun, segenap para hujjaj wal asatidzah, orang-orang tua kita, segenap tokoh dan sesepuh masyarakat hadir di tengah kita malam ini. Yang pertama, umara kita Al-Mukarram, Bapak Ketua RW 024, didampingi segenap para bapak-bapak ketua RT yang insya Allah tidak pernah bosan selalu didoakan. Mudah-mudahan beliau semua Allah senantiasa limpahkan taufik dan hidayahnya. Al-Mukarram Pak Ustadz Haji Burhanuddin bersama para penasehat, wa akhussu bidzikri Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Agus Zailani, Ketua DKM kita, dan tentu beliau senantiasa didampingi oleh segenap para pengurus, dan terlebih khusus sahibul bait, keluarga besar warga RT 06, hadirin jamaah majelis ratib, majelis zikir yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, sebelum kita sempurnakan dengan doa penutup, dan nanti kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Saya memaklumi Pak RW karena mayoritas ini semua pekerja, karena besok sudah beraktivitas, jadi berbagi waktu antara kebutuhan dunia dengan akhirat. Mudah-mudahan warga RT 06 dan seluruh jamaah majelis zikir yang hadir malam ini insya Allah selalu dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam susunan ratib Al-Haddad yang sudah kita dawamkan, di kalimat yang keempat, karena kita terakhir membahas kalimat yang ketiga, sang pengarang ratib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyisipkan doa, dan ini merupakan doa yang juga Allah rekam di dalam Al-Quran. Bunyinya, Rabbana fir lana wa tub alaina innaka antat
Ini luar biasa ini Pak Kamil. Kalau kita hayati kalimat ini, kita hayati potongan doa ini adalah implementasi dari rasa khauf, rasa takutnya manusia kalau dia punya dosa tidak diampuni nama siapa? Allah. Al-Imam Raghib Al-Asfahani, ulama Mesir nih. Al-Imam Raghib Al-Asfahani, beliau memberikan statement Pak Haji, mengapa manusia butuh ampunan? Karena sudah dipastiin ketika manusia hidup tanpa ampunan Allah, maka sudah pasti dia hidupnya selama-lamanya ada di neraka, Pak. Maka kita supaya nggak masuk neraka, di setiap waktu kita minta ampun, kita bertaubat, kita beristighfar kepada Allah. Maka kalimatnya Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, ya, ighfir lana, ampuni kami. Apalagi kita makhluk paling apa Pak? Lemah. Al-insan mahalul khotok, kata Guru Zaid. Manusia mah emang tempatnya salah. Wan nisyan, tempatnya lupa. Kalau enggak salah, enggak lupa, namanya bukan manusia Pak. Ya. Tak ada gading apa katanya? Ya. Kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah mah termaksum, dijaga sama Allah. Ya. Kalau kita mah manusia, kenapa? Abul Bashar, bapaknya manusia juga emang punya salah, Nabi Adam. Cuma bedanya Nabi Adam sama kita jauh. Nah, Nabi Adam dosanya 1, itu 80 tahun taubatnya. Kita dosa 6 bakul, istighfar cuma 3. Ya. Nabi Adam dia bertobat, bikin 1 kesalahan, dikeluarin dari kita. Bang Jayadi dosa 6 bakul pengen ke surga. Kagak nyingkron ya enggak? Nah. Tapi di mana? Nah ini jalan tengahnya adalah taubat Pak. Ada seorang penyair yang Bapak kenal namanya Abu Nawas ya. Beliau ini seorang pujangga yang sair-sairnya menyentuh. Apalagi kalau udah bicara tentang kelemahan manusia, ilahi lastulil firdausi ahla. Padahal ini syair, tapi oleh orang-orang tasawuf dijadiin wirid habis sembahyang Jumat. Saya pengen nerapin ini, cuman kadang-kadang kondisional. Karena kebetulan yang sholat di masjid kita kebanyakan musafir gitu. Kalau saya embat kelamaan. Fatihah 7, bil falak 7, bin nas 7, kulhu 7, ya enggak? Padahal ini yang diajarin Nabi. Ini masyhur, hadisnya kuat. Ama di apa? Digabung dengan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Fahabli taubatau wa fir junubi fa innaka ghafiruz zanbil azim. Di masjid saya ya masih, apalagi kalau ayah saya yang imamin tuh pasti tuh ya. Jadi satu-satunya cara agar kita mendapatkan ampunan, karena kita manusia yang tidak pernah luput dari bikin dosa, ya taubat, istighfar Pak. Kalau taubat itu buat dosa-dosa yang gede Pak. Kalau istighfar buat dosa-dosa yang apa? Kecil. Ya. Makanya habis sholat Bapak jangan lupa tuh, tadi udah diajarin sama Pak Haji. Astaghfirullahalazim. Boleh segitu juga cukup, memadai. Kalau ada yang pengen panjang boleh
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Atau ada yang biasa lalu dipakai di sini yang diajarin Al-Maghfur Langkong Kiai Nur Ali, yang diajarin oleh Abu ya Kiai Haji Jayadi Muhajir. Ya. Tuh, lama itu Bang Jayadi. Ya. Kemudian diajarin oleh Muallim Syafi'i Hazami. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya. Boleh ditambahin wali masyayikhina wali ahlina. Oh, ya. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal baca. Itu bentuk penghambaan diri kita bahwa kita emang manusia yang lemah, Pak. Bagaimana enggak lemah? Ya. Kita ini yakhruzu min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Saking lemahnya kita keluar dari perut ibu, brol, enggak inget, enggak kenal apa-apa, enggak punya ilmu. Ya. Tapi Allah kemudian berikan kita hidayah, berikan kita ma'unah, berikan kita ilham, kita ikhtiar. Nah ini ikut taklim. Tadi di masjid udah saya sampaikan, Pak. Ya, kata Mbah Maimun Zubair, hidup walaupun sebulan masa hari kudu ngaji. Emang apa? Terkadang hati juga butuh suapan gizi, Pak. Jiwa itu butuh suapan gizi. Jadi jangan badan doang dikasih vitamin. Kalbu kita juga biar kuat kudu dikasih apa, Pak? Nah, vitaminnya adalah zikir. Ya. Rabbana ufir lana. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, Pak. Ya. Kan katanya kullu bani Adam khata'un, ya. Setiap anak Adam katanya pada punya apa, Pak? Ya. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang punya salah apa tuh, Pak? At-tawwabun. Orang yang paling baik adalah yang kalau punya dosa dia buru-buru apa, Pak? Tobat. Jadi kalau ada orang nggak punya dosa itu bukan orang yang baik, Pak. Justru yang baik ketika dia salah, ikuti perbuatan salah dengan perbuatan baik, dia akan bisa menghapus. Tapi ingat, obat jangan ditunda. La tu'akhir amalal yaum ilal ghad. Jangan tunda amalanmu, kebaikanmu hari ini sampai nunggu besok. Raja, gua ke masjid Abu Bakar, kalau cicilan motor gua udah kelar. Ada nggak begitu, Pak? Banyak. Raja, Pak Amal, saya baru ke masjid mau ikut aktif, kalau cicilan rumah tinggal sebulan lagi. Pak, jangan digituin, umur kan nggak ada yang tahu. Iya. Raja, cicilan belum kelar, mati. Obat belum, siksa udah pasti itu. Bener nggak, Pak? Iya, malam yugorgir, Pak Haji. Pokoknya intinya sebelum napas ada di ujung kerongkongan, itu pintu taubat masih dibuka. Ya. Maka kalimat berikutnya, Rabbana ufir lana wa tub alaina tuh. Ya. Kita minta dan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Wa tub alaina innaka antat tawwabur. Karena sesungguhnya yang bisa nerima tobat, yang bisa menerima kekurangan kita, siapa, Pak? Allah. Maka di ujungnya luar biasa. Innaka antat tawwabur rahim. Semua bisa terjadi karena rahmat Allah, Pak. Pak. Ya, cuk romannya. Bakwan ngeliatin bakwan ini. Ya, sama cabai ceplik. Pak, Bapak jangan pernah ngimpi masuk surga hanya ngandelin amal. Orang yang beribadah di atas batu udah ratusan tahun
masuk surga bukan karena amalannya, ternyata karena rahmat Allah, Pak. Perasaan di bulan yang kemarin kali ya, saya cerita itu Ustaz ya. Ada Pak RW, seorang ulama, ini kisah bener Pak, bukan yang bohong-bohongan. Yang saking karena abidnya dia ibadah sampai namanya ada di Lauhil Mahfuz. Pokoknya ahli ibadah dah. Ya. Malaikat satu saat ngintip nama dia ada di neraka, Pak. Ya. Bayangin ahli ibadah aja bisa masuk apa? Dikasih tahu tuh, Tuan Guru, tadi saya intip nama ente ada di daftar tuh, paling pertama masuk neraka. Aneh kagak percaya, tapi memang kenyataannya itu. Kaget ini ulama tadi, kagak kata dia gini, gua kagak mikirin. Selama ini ibadah gua bukan karena gua berharap surga. Gua beribadah cuma satu, cari ridha Allah. Seandainya pun kalau gua diponis masuk neraka, Allah ridho, gua geridho. Kan? Gak beda kita Pak Haji, dipukulin sama guru ridho, ya seneng Pak. Ya. Kata malaikat luar biasa ini Ustadz, ibadahnya luar biasa, diponis neraka malah kagak nangis. Besoknya diintip lagi masuk surga. Dikasih tahu lagi, gua kagak girang. Karena selama ini yang gua cari ibtigha'a mardhatillah, cuma ridho Allah yang gua cari. Terserah Allah mau masukin saya di kemana kek, mau di neraka kek, mau di surga, itu mah urusan Allah, terserah Allah gitu. Yang penting saya cuma cari ridhonya Allah. Ketika malaikat ini mau pergi, malaikatnya dipanggil, malaikat dulu sini, saya penasaran. Kalau saya masuk surga mungkin bisa jadi karena saya kebaik gitu kali. Tapi ini apa yang bikin saya masuk neraka? Saya kagak tahu dan saya perlu bocorannya nih, gara-gara apa saya diponis Allah bisa masuk apa? Neraka. Katanya Pak Haji, dia pernah hidup umur 15 tahun, lagi mulai balik, pernah bohongin ibunya. Jadi pernah ibunya mau nyuruh dia membeli sesuatu, dipanggilin Pak. Cuma karena apa? Ini beliau tahu ibunya manggil dan bakalan nyuruh, dia belaga-belaga tidur Pak. Ibunya masuk ke kamar, begitu lihat, wah anak gua lagi tidur. Padahal mah anak lagi nyengir Pak. Gara-gara tuh bohongin emak. Habib ahli ibadah nggak bisa masuk surga, bahkan malah diponis masuk apa? Maka buru-buru istighfar nih, yang pada ngelawan sama emak. Lagi yang udah kagak bagi-bagi duit emak gara-gara bini. Ayo, aku ya kasih uang buat emak pakai ngumpet-ngumpet, salah bapak. Ya enggak? Aliran rizki yang bapak miliki itu karena doa orang tua. Dia tidak meminta tapi ada haknya. Hei para bini, dengerin. Dengerin. Oh, bakso udah mateng bakso. Insyaallah KRW kita kalau nanti dah kapan-kapan tuh Ustaz Jailani suruh bedah. Ada kitab namanya Syarah Ibnu Hikam yang ngarang Al-Imam Ibnu Athaillah. Pokoknya orang Abu Bakar kalau udah ngupas kitab ini nangis tiap ngaji. Kenapa? Setiap perilaku yang kita lakukan kayak udah kagak pantas banget di hadapan Allah karena saking zolimnya kita. Apalagi udah kalau bicara orang tua. Kata Nabi, ketika seorang laki-laki suami lebih mengutamakan bininya daripada ibunya, amalan sunnah dan wajibnya tidak diterima. Ayo dah istighfar ya. Woi mama yang pada pinter, RT 06 kan katanya bini pinter-pinter, nyari duit laki nemu baik, diumpetin di mana tahu baik dia kan bini pinter namanya bukan. Ibu, gak apa-apa, biarin ayahnya ngasih uang buat ibunya, nggak mesti ngumpet-ngumpet. Mohon maaf, makan enak-enak di mana-mana, emaknya cuma dengerin aja. Ya Allah, gue denger anak gue makannya di sono. Gue mah yang lahirin, yang beranak buru-buru diajak makan bareng-bareng. Ayo. Bisa jadi selama ini rezeki bapak seret karena ada hati ibu yang gerundel. Maka besok temuin pagi-pagi kalau ada. Minta ridho, minta maaf. Kalau yang udah gak ada, datengin ziarah.
Secara rohani ngomong tuh bahasanya, "Ma, selama ini saya salah." Maka saya kalau ada orang curhat, rezekinya seret, udah balik lagi ke mak. Minta didoain sama emak. Seandainya dia nggak memberikan modal, cuma dibilang dengan gua doain. Makanya Pak Haji bener, anak mah jangan semuanya pinter, mending ada anak yang tolol juga. Emang apa? Anak tolol mah gampang diatur. Orang kalau tolol kan nggak kemana-mana. Merawatin emaknya ikhlas, tulus, bener nggak Pak? Kalau anak pinter, lagunya banyak banget. Emak sakit, ntar aja hari Senin. Bilangin sama mama, gue lagi proyek ini belum kelar. Ya Allah Pak, saat itu emaknya nggak minta apa-apa, dia pengen dilongok doang. Kalau ada umur, kalau enggak besok aja meninggal, baru nyesel. Kalau yang tolol maka dipanggil, "Mas, tolongin gua Mat." "Iyanya." Ya Allah, kata emaknya, "Mat, mendingan lu juga Mat tolol. Lu mah gampang disuruh-suruh. Ya Allah Mat, gua doain lu berkah." Tuh, makanya orang tolol berkah Pak. Makanya besok jadi anak tolol aja udah, ya nggak? Arif, nangis kita kalau udah bicara ibu. Makanya saya ngasih apa? Ngasih pemahaman Pak RW sama istri, "Mah, kita bisa begini karena ibu." Jadi saya mah nggak memberikan apa namanya, misalnya target, enggak, biarin aja, biar istri yang ngatur. Ada haknya buat mertuanya, ada haknya buat orang tuanya. Pokoknya kalau mertua udah doain, apalagi orang tua doain, hidup pada berkah. Tadi ada tuh di Indonesia, apa tuh di TV One ya, mertua antara musuh atau teman. Kan banyak problem. Mantu kagak betah, karena apa? Keles sama mertua Pak. Padahal mertua juga orang tua, ya enggak? Harus disadari Bapak. Tanpa mertua Bapak nggak bisa tuh dapetin primadona yang lagi megang piring. Ya enggak? Ayah emang dia diem, tapi izinnya Pak Amal kan yang membuka kita jadi milikin istri kita. Wajar kalau kita main sama mertua, "Mbak, rokok masih ada." "Oh, lu membeliin?" "Kagak, nanya doang." Yang ada malah rokok mertua diisep. Bang Jayadi. Mantu sambil biadek gitu, ya enggak? Bang Jayadi. Bang Jayadi ya? Salah Bang Jayadi, enggak begitu. Enggak begitu buang pisan. Jangan ya Pak. Pokoknya Pak Haji kalau kita ngasih orang tua sambil minta didoain. "Kali, Mah, malu ngasih mama. Kayaknya nggak cukup nominalnya bila dibanding dengan kemuliaan emak. Tapi mudah-mudahan ini ditiup sama emak jadi berkah." Padahal mantar duitnya kagak dipakai, ditaruh di rumah. Mbok kita susah, duitnya dibalikin lagi Pak. Kita makan durian cerita, emaknya dengerin aja. "Wah, enak banget Mak, durian Mak." Orang mah dibagi, dibawain, ya enggak? Iya. Nah, jadi kita istighfar, kita minta ampun sama Allah. Karena Allah Maha Rahman Pak. Kayak tadi itu. Bahkan bisa dibaca di kitab apa tuh ya? Nasaihid Diniyah. Banyaklah cerita-cerita. Bahkan sampai karena rahmat Allah ada seorang pelacur bisa masuk surga ya Pak. Hanya karena ngasih air minum buat anjing yang kehausan. Padahal dia juga kehausan, tapi dia memprioritaskan binatang. Sampai akhirnya kaget, dia masuk surga. Ya, makanya Bapak tuh sekecil apapun kebaikan jangan dianggap remeh. Ya, orang Jepang malah mengamalkan ajaran agama kita. Orang Jepang kalau habis main bola tuh stadionnya dibersihin. Padahal itu konsepnya Islam, an-nazafatu minal iman. Kita, ya enggak? Jargon doang, Bekasi iman, sampah membunuh. Ya enggak Pak? Iya. Nah maka cari peluang itu ada di istighfar. Pak Amal lagi naik mobil nih, bawa tanggung jawab dari kantor, tahu-tahu ban kempes. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada kesalahan kita yang belum sempet diistighfarin Pak. Bikin jarong, gede paku, bukannya paku dihajar jempol. Belah belah, ya enggak? Astagfirullahaladzim. Pokoknya kalau ada hal yang berkaitan dengan yang negatif, udah ingetnya diri aja Pak. Jangan nyalain orang lain. Suwe, waktu ini nggak boleh begitu. Orang Abu Bakar nggak boleh ngomong suwe, ya nggak? Yang ada astagfirullah.
Ya, suwe banget ya nggak? Najis buat gua, jangan begitu. Pakai kalimat thayyibah yang baik ya Pak RW. Insyaallah Pak, kalau kalimat thayyibah maka kita ucapin ada pahalanya nggak Pak? Ada. Bahkan Pak Arif, orang Islam kalau ngajarin amalan agamanya bener, oh indah itu. Ketemu sama yang kenal, sama yang nggak kenal, assalamualaikum. Bagaimana nggak enak? Saling mendoakan, masa Bapak didoain kagak mau? Jadi kalau ada orang ngucap salam, terus Bapak nggak jawab, sama aja Bapak nggak mau didoain. Assalamualaikum, kesejahteraan, keselamatan atasmu, kan orang hebat dan doain kita, padahal dia nggak kenal. Mau berjanji insya, kita nggak bisa mastiin, takutnya kita nggak bisa. Makanya insya Allah, tapi insya Allah jangan jadi lalap. Kata Pak Haji, Mat lu besok ratib, insya Allah Pak Haji, kagak datang Pak. Ya, dapat rezeki, gusuran, alhamdulillah. Asep, ya nggak dengar orang meninggal, innalillah. Ya maka alhamdulillah. Ya, nah, jadi, masya Allah bapak-bapak. Habis juga tuh orang. Banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Ada satu hadis kursi Pak Haji. Ini orang Abu Bakar era 24 berutang budi nih sama 3 golongan ini nih. Ini yang kalau kagak ada dia di Abu Bakar nih, bukan banjir di Abu Bakar, tapi banjir bala dan musibah. Makanya kenapa Indonesia masih dipelihara sama Allah, Babelan masih dipelihara, karena masih ada 3 kelompok ini. Yang kata hadis kursi, idza aradta ahlal arda bi'uqubah wa sarraftu anhumul azab. Seandainya kalau nggak ada 3 ini, kata Allah, aku sebenarnya pengen terbalikin nih Babelan, pengen terbalikin Jakarta. Cuman kalau gue lihat ini nih 3 orang ini nih, gue jadi kagak jadi. Kata Allah, idza aradta ahlal arda zakartuhum fasarraftu anhumul azab. Yang pertama siapa Pak Haji? Yang pertama, ketika ada manusia dalam tatanan kehidupan lingkungan, dia masih pada sayang menyayangi. Kan begini enak nih, akur ya. Ini kalau lagi saya ngomong begini pada sadar kayaknya. Iya guru, emang bener guru. Begitu kena bakso aja lupa. Apalagi kena saus, wah pedes banget. Ya nggak paham? Nah, yang kedua siapa Pak? Yang kedua ini nih tadi diomongin sama Guru Jailani. Al-muta'allaqa qulubuhum bil masajid. Orang kayanya yang kagak enak Pak Kamil kalau nggak ke masjid. Wah, lagi ada di salah ratib tuh ntar. Orang kalau tahu betapa mulianya sholat subuh, dia bakal ngerangkak dari rumahnya ke masjid. Apalagi di PGH, wah itu kalau udah ajan subuh ambrek, tuh ambrek Pak. Tahu nggak bahasa Jepangnya ambrek? Cari bahasa di AC Google al YouTube. Ya nggak? Ambrek itu rame Pak RW, gimana orang kagak mau bangun? Maka sayang suara begitu beker-beker kita masih tidur. Maka wajar orang yang rajin subuh hidupnya jauh lebih berkah dari yang gak salat subuh. Kenapa? Rahmat Allah dia sudah jemput di jam pagi. Ini kita acara insya Allah selesai kan sampai jam 1 nih ya? Oh iya. Kayaknya bakso dingin ini. Itu udah mulai disendokin sih saya lihat. Ya Pak Haji. Mohon maaf, orang kalau udah istiqomah mau jam 2, jam 3 tetep baik sembahyang subuhnya on time Pak. Aduh, ini kepala gue goyang pada ini ya. Nyalo nggak sembahyang subuh dulu ini ah. Allah genawin emang tadi habis santunan pada ngebet ini. Tambah majlis zikir, makan bakso lagi, bolas pisahnya Pak. Ronda lagi. Tetep Ustadz Jailani. Wah, sama Pak, Bapak juga dengan saya kuli, sama-sama kuli. Tapi ketika sudah bicara Allah, Allah dulu prioritasin. Ntar Allah prioritasin segalanya buat kita. Salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari apa? Kan cakep banget kalimat itu Pak. Dibalik sama dia. Naum khairum minas salah. Tidur lebih baik dari apa? Kata malaikat orang ajar ini muridnya Ustaz Abdul Rasid. Pak, lagi masjid kita, Masya Allah indah banget Pak. Belum jadi sudah adem. Bener, saya kemarin Gundam, saya tahu Gundam. Tuh, lain lagi tuh Gundam. Cari lagi di AC Google al YouTube.
Gundam itu takjub. Ya Allah, belum jadi aja udah adem. Kenapa? Karena yang bangunnya orang-orang yang adem. Amin. Sampai rezekinya ngikut adem. Ya, bininya adem, lakinya adem, kebuatan adem, bininya adem, lakinya adem, sampai rezekinya kuat adem juga. Nah, berkah Pak masjid. Burung gereja aja betah di masjid. Bener nggak? Orang Pak Haji, mohon maaf. Al-mu'min fil masjid kalma katanya tuh. Ya Ustaz ya. Orang mukmin itu Pak Kamil bagus. Di dalam masjid kayak ikan dalam air, Pak. Wah, ikan taruh di air emang. Ini mah ditaruh di masjid panas, kan memedi. Maka saya kesel Pak, bener. Tuh di musola saya kan karena emang tempatnya persimpangan ya. Itu kadang tukang permak, tukang buaso. Kalau belum ajan pada tidur ngopinya di musola saya. Begitu ajan aja pada merat tuh, merat lain lagi tuh merat tuh. Ada lagi merat. Tahu merat Pak? Apa merat? Merat itu pergi kagak bilang-bilang. Mantok sia gitu kan, kata Sundanya. Saya kesel Pak Asep, saya bilang ini Yahudi yang sebenarnya ini nih. Kenapa? Dengar ajan bukannya dia masuk ke masjid, dia wudhu biar dagangannya berkah, malah tinggalin Allah Pak. Ya udah ditinggal sama Allah. Memang dia bawa duit, tapi belum tentu duit itu bawa berkah Pak. Sama kayak Bapak, gajinya kecil, 10 koma kan ya Bapak gajinya ya. Pokoknya tanggal 10 celeng aja udah, ya enggak? Tapi lihat PRW, berkah orang Abu Bakar tuh sebetulnya. Satu Pak Haji, orang Abu Bakar mah tinggal bersyukur doang udah. Bener nggak? Asal rasa syukurnya udah bener gak beres, udah hidup. Tinggal disyukuri. Jalanan udah bagus. Ya nggak? Masjidnya gede, madrasah ada. RW-nya ratibnya hidup. Alfamidi adanya di sini. Indomaret semua jalurnya jalur sini. Gimana nggak berkah? Ya. Maka bapak-bapak murahin langkah kita menuju masjid Pak. Bukankah satu saat nanti kita ya akan digotong ke masjid Pak? Insyaallah. Kita kalau udah ingat kurung batang udah nangis aja dah. Ya kan? Kenapa? Ada saatnya juga kita nanti pulang menuju Allah ya Pak. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan Bapak hidayah. Mudah-mudahan ya Allah orang-orang ini yang saya lagi kasih ilmu ini biar di hatinya nenep, biar pada istiqomah. Ntar pulang dari sini ibadahnya rajin. Pokoknya sebelum subuh udah nyampe ya. Bukannya sembahyang lingker. Kemudian yang terakhir Pak Asep, siapa Pak? Wal mustaghfirina bil ashar. Yang meredam murkanya Allah adalah orang-orang yang beristighfar di waktu pagi hari. Al-hadihin niyah Al-Fatihah. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka